Masih hangat dalam ingatan bagaimana besarnya gelombang keraguan terhadap PSM asuhan Bernardo Tavares. Tak sedikit yang menyebut PSM sebagai tim dengan materi pemain seadanya. PSM memberi pembuktian dan mempertegas kekuatannya di Liga 1 2022-2023. Juku Eja langsung tancap gas dengan 4 kemenangan dan 1 imbang dalam 5 pekan pertama. PSM pun mengawali musim 2022-2023 dengan keterbatasan. Tidak ada pembelian berlevel wah. Kekurangan materi tim ditambal dengan promosi pemain akademi. Target yang dipasang manajemen juga sangat sederhana, yakni tim mencatat prestasi lebih baik daripada musim 2021-2022. Tapi pelatih Bernardo Tavares dan pemain PSM kompak menolak ditekan keadaan. Seluruh anggota tim satu visi untuk memberikan lebih dari apa yang mereka bisa. Penulis buku 1 abad PSM Makassar, Dahlan Abu Bakar menilai, semangat tersebut dilengkapi dengan strategi jitu, racikan tangan dingin Bernardo Tavares. Pemain asing, pilar lokal berdedikasi, dan talenta muda bersemangat mampu dikombinasikan dalam permainan yang apik. Masih hangat dalam ingatan bagaimana besarnya gelombang keraguan terhadap PSM asuhan Bernardo Tavares. Tak sedikit yang menyebut PSM sebagai tim dengan materi pemain seadanya. Kesuksesan PSM menembus perempat final Piala Presiden 2022 dan kelolosan dari fase penyisihan grup AFC Cup Zona ASEAN 2022 hanya dianggap sebagai keberuntungan. PSM memberi pembuktian dan mempertegas kekuatannya di Liga 1 2022-2023. Juku Eja langsung tancap gas dengan 4 kemenangan dan 1 imbang dalam 5 pekan pertama. Meskipun pada awal-awalnya ada yang meragukan bahwa PSM akan mereka melihat pesimis ya dengan kondisi pemain PSM. Tetapi setelah berjalannya waktu, ternyata PSM langsung mampu memperlihatkan prestasinya ya, dengan pemain-pemain yang dukungan dari akademi PSM ya, itu luar biasa. Dan saya kira Febrian Wijaya sudah cukup memberi amunisi yang bagus kepada Bernardo Tavares ya, untuk memasang pemain-pemain yang cukup tidak jauh berbeda levelnya dengan pemain-pemain yang senior. Nah, yang menarik adalah bahwa dari 33 kali pertandingan yang dilakukan PSM, 21 diantaranya dia menangkan, kemudian 9 kali seri dan 3 kali kalah. Dan prestasi ini termasuk yang luar biasa yang dicapai oleh 18 tim lainnya. Kalau yang lainnya kan ada yang kalah sampai 7 ya, tapi PSM hanya 3. Saya berharap juga pemerintah provinsi terutama untuk segera mewujudkan stadion yang lebih representatif. Saya jadi malu melihat setiap pertandingan kota-kota di Jawa itu malah memiliki stadion lebih bagus. Sementara kita di sini tidak memiliki stadion, ya. Malah stadion Bromo itu mungkin ke depan ini sudah menjadi bisi tua. Sangat miris sekali ya. PSM langsung mengamankan posisi papan atas. Tren positif berlanjut
hingga tak terkalahkan dalam 14 pekan beruntun. Mereka pun kokoh tak pernah terlempar dari posisi 5 besar. Tim semakin melesat di putaran kedua. Pada pekan ke-21, PSM menorehkan rekor 9 kemenangan beruntun, sebuah performa apik. Torehan rekor tersebut cukup mengantar PSM menjauh dari dua pesaing di jalur juara, yakni Persib Bandung dan Persija Jakarta. Kini, PSM telah menyegel gelar juara pada pekan ke-32 Liga 1 2022-2023 setelah mengalahkan Madura United di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan akhir Maret lalu. Luar biasa, bisa melihat Sayuri dan upaya dari William Ford. Kemenangan itu membuat PSM kokoh di puncak klasemen dengan 72 poin. Juku Eja tak bisa lagi dikejar oleh Persib yang masih menyimpan 3 pertandingan. Effort tadi gol yang begitu sensasional dari Kenzo Nambu dan seperti PSM Makassar merayakan gelar juara dengan penuh haru karena mereka bisa kembali menjadi yang terbaik di Indonesia usai melalui 23 tahun penantian. Euforia supporter pun akan menyambut kemenangan PSM Makassar. Ribuan supporter akan melakukan perayaan kemenangan. Untuk euforia, yang tadi saya bilang, kita sudah persiapkan segalanya, tapi baik dari tidak terlalu mewah ya, tidak terlalu mewah, cukup kita sujud syukur dengan keberadaannya PSM sekarang untuk menjuarai liga ini. Tapi untuk menyambut itu dengan perayaan kita tetap ada, dan kita kemarin sudah rapat koordinasi dengan beberapa pihak keamanan, pihak kepolisian dan panpel serta seluruh kelompok supporter PSM Makassar. Khususnya untuk juara tahun ini ya kita sangat bahagia sekali ya menyambut untuk juara tahun ini dengan penantian 23 tahun ini. Alhamdulillah di tahun 2023 yang spesial ini kita bisa menjadi nomor 1, menjadi juara, khususnya klub-klub yang ada di Liga 1 Indonesia. From zero to hero. Kira-kira begitulah istilah yang tepat menggambarkan perjalanan PSM Makassar menjuarai Liga 1 2022-2023. Dari tim yang semula tak diperhitungkan, PSM Makassar berubah menjadi mesin kemenangan. PSM Makassar tinggal menikmati sisa kompetisi Liga 1 2022-2023. Juku Eja memimpin jauh di puncak klasemen hingga pekan ke-33. Persib Bandung dan Persija Jakarta sudah tak kuasa untuk menandingi perolehan poin mereka. Mereka telah melepas dahaga sekian lama untuk sebuah gelar Liga Indonesia yang terakhir dirasakan puluhan tahun lalu. Demikian PSM Legend kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rafika Mustaqimah Wardah pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.